Hai semuanya. Berjumpa kembali Mimin di sini. Sebelum saya melanjutkan alur cerita The Tiger Factory, ada baiknya kalian makan dulu bagi yang belum makan. Kalau sudah silahkan langsung subscribe channelnya untuk mendukung dan support channel ini. Baik langsung saja kita TKP. Gadis muda ini, karena ingin dapat $5.000, melakukan surogasi. Walaupun sudah hamil 9 bulan. Tapi dia masih kerja di 2 tempat sehari. Pagi urusin babi. Sore kerja di warteg. Setiap saat harus menghadapi dengan pemilik galak. Dan cara terakhir untuk berubah semua adalah kerja di luar negeri. Tapi ke luar negeri butuh banyak uang. Dengan cepat sudah hari melahirkan. Dia dibawa ke ruangan kecil. Di samping ada air. Dan 1 handuk. Dia pertama kali lahiran jadi sakit hingga pingsan. Ketika dia bangun, melihat perut dia udah kampas. Dan saat ini seorang pria kasih tahu dia, bayi dia sudah mati. Bayi tidak bisa diselamatkan. Mereka kasih $500 buat dia. Dia sangat santai. Ketika pulang ke rumah terus menagis. Dia menagis bukan karena anak meninggal, tapi hilang kesempatan untuk berubah hidup yang buruk ini. Besok dia mencari ke rumah orang yang bisa bantu ke luar negeri. Tapi dia masih kurang $3.000. Ingin orang ini turunkan harga untuknya. Ketika keluar negeri, akan bayar. Tapi orang ini tidak setuju lalu pergi. Dia langsung berlutut mohon padanya. Dan bilang dia sudah capek selama 19 tahun. Tapi pria ini tetap menolak. Setelah gadis ini, karena ingin mendapatkan uang, sudah curi barang di tempat jual babi. Dan jual keluar dengan harga lebih murah. Ketika pulang ke rumah, dia melihat kamarnya berantakan. Semua uang dan paspor sudah hilang. Dia tahu pasti bibi dia yang ambil. Dia tidak mau anak ini keluar negeri. Dan terus menjadi alat untuk menghasilkan uangnya. Tapi dia tidak berani minta balikin uang. Tidak menyangka hal yang buruk terus datang. Soal curi barang ketahuan sama pemiliknya. Dan soal jual barang ketahuan sama pemilik tempat jual babi juga. 2 kerjaan hilang dalam sehari. Hidup menjadi lebih sulit. Tidak punya pilihan lain, dia mencari ke rumah bibi. Bersiap untuk kerjaan yang spesial. Karena bisa hamil. Dia angkat kaki ke atas. Dia ingin menghasilkan $5.000 biar bisa kerja di luar negeri. Tapi semua uang dan paspor sudah hilang. Dia hanya bisa mencari ke rumah bibi untuk kerja seperti itu lagi. Bibi tahu dia baru lahiran. Jadi beli obat bagus buat dia. Dengan cepat antar dia ke ruangan yang gelap. Bibi mencari seorang pria badan besar. 5 detik pria itu keluar. Tapi mulai sejak itu, tiap hari harus kerja. Dia terus minum obat bagus. Sampai dia hamil saja. Dalam waktu itu, dia sudah mengenal satu pria. Orang ini sangat lembut padanya. Membuat dia merasakan cinta. Suatu hari dia datang ke rumah pria itu untuk makan. Ternyata dia sudah punya keluarga. Dia jatuh ke dalam kebingungan. Bibi menemukan mereka jatuh cinta. Suruh gadis ini jangan ketemu pria itu lagi. Suatu hari, ketika sedang di toilet, dia merasa bahwa dia sudah hamil. Akhirnya juga dapat. Dia langsung kasih tahu bibi. Setelah dicek ternyata sudah hamil. Sekarang dia baru balikin paspor. Dia mencari seorang pria. Karena dia sering berhubungan dengan orang ini. Jadi dia berpikir ini adalah anak punya orang ini. Tapi malam itu, pria itu berkata, jangan kontak lagi, dia sudah punya keluarga. Gadis ini sangat sedih. Pria itu melihat dia sedih. Jadi kasih tahu dia. Sebenarnya anak pertama dia masih sehat. Tapi bibi dia, ketika dia pingsan sudah bawa pergi. Lalu jual ke orang lain. Dan hanya kasih dia $500. Dia marah langsung cari bibi dia. Dia terus mengetuk padanya. Tapi bibi tidak peduli pada dia. Dia hanya bisa diam dan menangis. Tidak menyangka hari kedua bibi mencari dia. Tanya dia siapa yang kasih tahu soal itu. Dia sudah hamil 10 bulan. Dan bayi mati. Bibi hanya kasih $500 buat dia. Sebenarnya anak dia masih sehat.
tapi sudah jual ke luar negeri. Ketika dia tahu kebenaran, langsung cari obat pil aborsi. Satu hari Bibi mencari dia dan bersikap seperti peduli padanya. Apakah Anda berpikir orang ini sudah berubah? Tapi dia ingin tahu siapa yang kasih tahu kepada gadis ini. Jika dia jawab, dia akan dapat $5.000. Dia tidak mau umum, tapi berpikir ke hidup baru di luar negeri. Dan sifat pria itu kepada dia. Akhirnya di bawah pesona uang dia sudah kasih tahu. Setelah itu, Bibi kasih uang $5.000. Sekarang dia berjalan di jalan tanpa nyawa. Karena dia berhasil keluar dari kehidupan yang buruk ini. Mencari ke tempat yang dia inginkan selama ini. Suatu hari dia datang untuk pamit sama pria itu. Kedua duduk di kursi, tidak ada yang omong apa-apa. Sekarang gadis ke toilet. Ketika dia balik, melihat dia sedang dipukuli. Pasti Bibi yang mencarinya. Dia berbalik dan pergi. Mencari ke rumah orang perantara. Setelah melihat uang sudah cukup, sudah antar dia. Perantara tidak menipu dia. Dia duduk di mobil untuk keluar negeri. Apakah dia benar bisa keluar negeri untuk berubah kehidupan ini? Tidak ada yang tahu di sana adalah surga atau neraka. Detail filmnya sangat bagus, mencerminkan masyarakat gelap dan harapan untuk keluar dari kesengsaraan itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.